Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kembali kita akan beribadah secara online dan kali ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ruben Resi Winaseso. Bapak Ibu sekalian, beliau akan menyampaikan suatu tema firman Tuhan tentang imun. Dan hari-hari ini itu yang sangat kita perlukan di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, tangkap firman Tuhan ini, tangkap pesan Tuhan untuk kita semua dikuatkan, kita semua menjadi kuat secara rohani. Mari kita beribadah, kita saksikan ibadah ini, kita dengarkan pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus berkati. Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita.
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing
yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Jumpa lagi dalam ibadah online GBI MT Haryono Square. Saya percaya hari ini kuasa Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Di keadaan dunia yang sedang chaos ini, firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Sungguh kami sangat terpesona Tuhan dengan segala yang Kau berikan dalam hidup kami yang lebih dari cukup Tuhan. Mari saudara katakan terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik untuk setiap kami. Kau ada bersama kami. Haleluya. Oh, kami terima kasih Tuhan. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kau yang kami nanti-nantikan dalam hidup kami. Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, we worship you Lord. Kami katakan Engkau baik Tuhan. Kau dahsyat dan perkasa Tuhan. We worship you Lord. Lawat jemaat-Mu Tuhan, kunjungi satu persatu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, kami nanti
Tuhan. Ya da 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 da. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Ya da 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 bashi. So here I bow to leave you high, Jesus. Be glorified in all things, for
kami yang seperti ini Tuhan. Kau tetap menunjukkan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan dan menerangi jalan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang baik, yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, para imam-Mu Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, para pengerja jemaat-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberikan nyanyian baru Tuhan. Kami siap untuk bermazmur, berapi-api Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang siap menyembah dan memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Salam kekasih Tuhan, sebelum kita memulai mendengarkan pesan Tuhan, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa dimanapun berada. Satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir. Nyatakan kehadiran-Mu bagi kami semua dimanapun berada. Kami percaya Engkau sedang berkarya dalam kehidupan kami. Berikan kami pengertian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa Roh Kudus sedang berkarya bagi kita semuanya. Baik dulu, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. Dan percayalah, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Baik waktu, keadaan, apapun juga. Dia sanggup hadir bersama-sama dengan kita. Baik, kita lanjutkan kembali. Kekasih Tuhan, kita melihat, kita mendengar keadaan di berbagai macam dunia ini. Negara-negara dimanapun berada, sedang berusaha untuk menemukan sesuatu sebagai suplemen supaya imun manusia itu menjadi kuat dan sehat di seluruh dunia. Terkadang, mungkin seringkali juga, Tuhan bisa berbicara kepada umatnya untuk menyampaikan pesannya melalui keadaan di dalam dunia ini. Ketika dalam perenungan, saya melihat keadaan dunia ini, saya mendapatkan pesan Tuhan yang saat ini saya ingin sampaikan, ingin berbagi dengan kita semua yang hadir. Sebagai juga tema yang ingin saya sampaikan adalah imun yang kuat dan sehat. Arti kata imun adalah kekebalan terhadap penyakit, terhadap virus. Jadi seluruh dunia ini berusaha mendapatkan suplemen-suplemen supaya imun manusia itu kuat dan sehat. Kalau tidak kuat dan sehat, maka mudah mengalami sakit. Karena virus akan menyerang. Bahkan bukan itu saja, bukan hanya sakit, tetapi juga bisa membawa ke dalam kematian. Hari ini temanya adalah imun yang kuat dan sehat. Tuhan bawa saya ke dalam tema ini. Ternyata betapa pentingnya suplemen atau asupan bagi tubuh seseorang. Demikian juga kebenaran firman Tuhan menyampaikan ada 2 poin asupan atau suplemen yang diterima oleh manusia. Manusia batinia, manusia rohani kita. Kita akan belajar bersama-sama berbicara mengenai suplemen yang diterima oleh manusia yang terambil di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita baca, saya bacakan Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan.
damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita sebuah pelajaran bahwa di dalam kehidupan manusia, khususnya kekristenan yang percaya kepada Tuhan, ada dua asupan yang kita terima. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, asupan yang pertama adalah asupan dari Tuhan sendiri. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai berbicara mengenai ketenangan. Berarti ketika awal pertama kali seseorang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka pada saat itulah Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus ini sebagai sumber damai ada dalam hati kita. Dan itu akan terpancar keluar di sekeliling kita. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, ucapan syukur, pujian penyembahan dan doa, maka damai sejahtera itu akan mengalir memenuhi hidup kita. Itu adalah asupan bagi kerohanian kita. Kenapa? Karena itu sifatnya kekal. Roh Allah sifatnya kekal dan abadi. Itu yang pertama. Yang kedua, asupan apa? Di sini kita baca bersama-sama. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yang kedua yang saya dapat di sini adalah asupan dari dunia. Dari dunia juga bisa merupakan membuat kita menjadi tenang. Ada ketenangan dari dunia. Yaitu apa? Semua yang ada di dalam dunia ini. Baik itu melalui pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, membuat kita menjadi tenang. Dari dunia, dari luar, itu kita lihat, kita pikirkan, masuk dalam hati kita, dan membuat ketenangan. Contohnya seperti apa? Ada yang namanya kebersamaan, yang biasa bersama-sama dengan orang sekeliling kita. Ketika kita bersama-sama dengan orang sekeliling kita, itu bisa membuat kita menjadi tenang. Yang selanjutnya apa contohnya? Kepandaian. Karena kepandaian kita membuat kita menjadi tenang. Itu dari luar. Kekuatan kita, kehebatan kita, kesehatan kita, bahkan ekonomi atau kekayaan. Ketika kita memiliki dan ketika kita menerima bahkan lebih, maka itu bisa membawa ketenangan. Tetapi poin yang kedua ini sifatnya sementara. Berbeda dengan poin yang pertama. Lanjut kembali. Ketika kita menerima suplemen yang dua poin ini, maka ada dampaknya. Dampaknya terhadap imun kita, kekebalan kerohanian kita. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, imun dari sorga yang sudah ditanamkan dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus. Ketika firman Tuhan, ucapan syukur, doa, pujian, penyembahan, kita naikkan, maka yang dari dalam ini keluar damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Itu sikapnya kekal dan itu membuat kita menjadi kuat menghadapi semua badai, semua tantangan, semua masalah dalam kehidupan kita. Kita menjadi tenang, tenang yang Tuhan berikan. Di saat itulah ketika seseorang hidupnya terus belajar untuk memunculkan apa yang dia miliki di dalam hatinya, itulah orang tersebut bisa memasuki ke dalam dimensinya baru. Dimensinya Tuhan. Kenapa? Dimensi berbicara mengenai ukuran. Ukuran yang Tuhan mau
ukuran yang Tuhan inginkan, yang ada dalam diri kita itu keluar. Yaitu damai sejahtera. Karena ini adalah ukurannya Tuhan. Setiap orang yang belajar untuk bagaimana supaya damai sejahtera itu keluar dalam hati kita, orang itu sedang masuk ke dalam dimensinya yang baru. Dimensinya yang ke Tuhan. Yang kedua, asupan yang kita terima melalui manusia batiniah kita, yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu melalui kebersamaan, melalui kepandaian, melalui kekuatan, kesehatan, kekayaan, menguasai dalam diri kita. Puji Tuhan, itu bisa membawa ketenangan. Tetapi pertanyaannya, ketika semua yang kita lihat, kita keterima, ketika ada orang-orang di sekeliling kita, ketika kita memiliki kekayaan, kita memiliki kesehatan, itu sifatnya fana, tidak kekal. Tiba-tiba itu hilang. Pertanyaannya, apakah imun kita itu masih sehat? Apakah imun kita masih kuat? Yang kita lihat, yang kita alami, ketika semua yang kita miliki itu tidak ada, berbedanya antara yang dari dalam dan luar. Kalau dunia itu dari luar masuk ke dalam hati kita, kita mengalami ketenangan. Tapi ketika yang di luar itu hilang sekejap, maka yang terjadi ada virus-virus masuk dalam hati kita. Kesepian. Yang biasa bersama-sama tiba-tiba hilang. Kita mengalami kesepian. Yang biasa kita memiliki semuanya, kita mengalami ketakutan. Kita mengalami kekecewaan. Kita mengalami putus asa. Bahkan kita mengalami kebingungan. Itulah yang dikatakan menjadi penyakit dalam hidup kita. Tidak ada sebuah gairah. Jadi, pilihan ada di tangan kita. Kalau kita ingin memiliki imun yang kuat, yang sehat, maka kita belajar apa yang ada di dalam diri kita. Kita keluarkan. Yaitu apa? Pujian, penyembahan, firman Tuhan. Kita lihat ketika seseorang imunnya kuat dan sehat, walaupun yang di luar sana tidak ada, kacau balau hilang, seolah-olah kita mengalami kesendirian. Ketika imun kita kuat, yang dari dalam itu keluar, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan berkarya. Kita lihat dalam ayat yang ke-27. Dampak ketika imun kita ini kuat dan sehat. Ayat 26, ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika imun kita kuat, maka selanjutnya di sini yang saya dapat, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan berkarya, bekerja sama dengan kita. Yaitu apa? Dia mengingatkan kita, dia mengajar kita supaya kita ini terus berkarya, terus berkarya. Ketika seseorang berkarya, maka orang itu dalam hidupnya segala sesuatu itu sangat berarti dan berharga. Dalam suasana saat ini, bagi orang yang imunnya kuat, menganggap saat-saat ini adalah saat-saatnya yang sangat berarti. Hari demi hari, jam demi jam, bulan demi jam. Bulan demi bulan, bukan hanya itu saja, dan sangat berharga bagi Tuhan dan lingkungan kita. Itulah ciri-ciri orang yang imunnya kuat dan sehat. Jadi pertanyaannya adalah, cek diri kita sendiri. Bagaimana imun kita? Bagaimana imun kita? Apakah kita masih kuat di hadapan Tuhan? Apakah kita sehat atau kita terkena virus sehingga kita menjadi sakit? Kita jadi kecewa, bingung, dan jauh dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat penutup,
saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada semua yang hadir di tempat ini, maupun yang mendengar dan melihat, yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah, jangan biarkan imun kerohanian kita terkena virus, menjadi sakit dan mati. Tapi munculkan kembali dengan melalui asupan-asupan, suplemen-suplemen, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Supaya apa? Supaya imun kita menjadi kuat. Dan Roh Kudus pasti berkarya dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak pernah. Bagi Tuhan selama-lamanya itu ya dan amin. Mari saya ajak kita semuanya sadarkan bahwa di dalam diri kita itu ada damai sejahtera. Dalam diri kita ada Roh Kudus. Itu akan muncul ketika kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya mau berdoa bagi semua yang hadir maupun yang mendengarkan. Arahkan hati kita, tutup mata kita, fokus kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami percaya, kami akui bahwa Engkau telah memberikan suplemen dalam hati kami, yaitu Roh-Mu yang kudus. Sumber damai ada dalam hati kami. Ampuni Tuhan, kalau selama ini suplemen yang kami terima melalui dunia ini membuat kami menjadi sakit, sehingga damai sejahtera yang Kau berikan itu tidak kami alami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Damai sejahtera yang Kau berikan, yang cinta yang mula-mula itu Tuhan, itu muncul kembali Tuhan. Apapun keberadaannya, kami mau bersyukur. Apapun keberadaannya, kami mau mengandalkan firman Tuhan. Apapun keberadaannya Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang luar biasa akan muncul dalam kehidupan kami. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang kesepian sudah Engkau hiburkan. Engkau semakin memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, berkaryalah dimanapun kami berada. Mengalilah ya Roh Kudus. Jamah kami semua. Kami ingin disembuhkan. Imun kami ingin kuat, ingin sehat, seperti dulu pertama kali kami mendapatkan imun yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Ini kami, pakailah kami. Kami ingin berkarya. Betapa berharganya, betapa pentingnya waktu-waktu ini untuk Engkau dan lingkungan kami. Kami kembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Mengalirlah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul dengan keluarga dan menikmati kasih-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan dan disampaikan hari ini yang menguatkan kami. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menguasai kami, biarlah Roh Kudus menjamah kami, memberikan kekuatan atas kami semua Tuhan melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah online ini dan kami akan akhiri ibadah kami dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin.